Shalom, Tuhan Yesus damai hati. Firman Tuhan pada hari ini, Sabtu, tanggal 14 Desember 2024. Dan saya mendalam firman Tuhan 2 Timotius 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-18, kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadamu pada harinya betapa banyaknya pelayanan yang Ia lakukan di Efesus, engkau lebih mengetahui daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Kita patut bersyukur, ya. Kita sudah masuk di bulan Desember, ya, menjelang Natal, ya. Jadi lagi 11 hari, ya. Tanggal 25 Desember kita ibadah Natal puncak, saudara. Ya. Kemudian lagi 10 hari, ya, tanggal 24 Desember kita diundang Tuhan untuk ibadah malam kudus di gereja yang dimanapun kita tinggal di sana. Ya, Bapak Saudara, kita harus merayakannya, ya, setiap tahun, ya. Jadi besok tanggal 15 Desember, hari Minggu, ya, jangan lupa kita gereja lagi, ya. Ingat Tuhan, ya, utamakan Tuhan. Matius 6 ayat 33. Cari Tuhan dan kebenarannya, maka yang lainnya akan ditambahkan. Ya, jadi kita cari dulu kerajaan Allah dulu, baru yang lainnya, ya. Jadi kalau kita kembali di 2 Timotius 1 ayat yang pertama, ya, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus, ya. Janji tentang Kristus Yesus, ya. Jadi ini adalah janji, ya. Rasul Kristus oleh kehendak Allah, ya. Jadi kita patut bersyukur, ya, kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Dia selalu menjaga kita apabila kita sungguh-sungguh hidup di dalamnya. Ya, Bapak Saudara, ya. Jadi firman Tuhan kasih ingat kita semua, ya, selagi kita masih bernafas, ya, kita patut bersyukur. Ya, Bapak Saudara-saudara, ya. Sama seperti Ayub itu, ya, Tuhan mengembalikan kekayaannya 2 kali. Awal mulanya dia tersiksa, hilang hartanya, ya. Tetapi di Ayub 42 ayat yang ke-11 atau 12, di situ Tuhan mengembalikan harta kekayaan 2 kali lipat. Ya, intinya kita harus bersandar kepada Tuhan, ya, dan mengandalkan Tuhan. Kemudian di ayat yang ketiga, 2 Timotius 1 ayat yang ketiga, aku mengucap syukur kepada Allah. Jadi kita harus mengucap syukur kepada Allah, ya. Ayat ini juga berkaitan dengan Efesus 5 ayat 20. Kita harus bersyukur kepada Tuhan, ya, yang melayani dengan hati nurani yang murni, ya. Jadi kita melayani dengan hati yang tulus, murni, ya. Saya bersyukur, ya, saya dipakai Tuhan, dipilih Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan, khususnya di YouTube ini. Ya, Bapak Saudara, BCG dan lain sebagainya, itu harus dilakukan, ya. Ini kesempatan peluang. Bapak Ibu Saudara juga harus begitu, ya. Kalau dengar suara Tuhan langsung gerakan, jangan ditunda-tunda lagi. Nanti Tuhan kasih di orang lain, ya. Bapak Ibu menyasar lagi, ya. Dilakukan nenek moyangku dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Jadi siang atau malam Tuhan ingat kita. Kita tidur malam Tuhan jaga. Kalau Tuhan jaga bangsa Israel, Dia juga jaga kita. Tuhan tidak pernah tertidur. Penjaga Israel, itu di Mazmur 121 kasih Israel, ya, Tuhan penjaga Israel. Dia juga menjaga kita, ya. Apa bedanya bangsa Israel dan kita? Sama saja, karena Tuhan menciptakan kita, ya.
sebagai umatnya. Ya, Bapak Saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemudian di ayat yang ke-10, 2 Timotius 1 ayat yang ke-10. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus. Ya, jadi juru selamat kita kedatangannya Natal ini, juru selamat kita, dia lahir di kandang domba, bukan di rumah sakit istimewa. Padahal dia Tuhan, tapi dia kasih contoh kepada kita semua, ya, supaya kita tidak binasa, supaya kita lahir dengan normal. Ya, jadi kita bersyukur juru selamat kita Tuhan Yesus Kristus. Dia datang ke dunia 2000 tahun yang lalu, hari ini kekal selama-lamanya. Dan dia akan datang yang kedua kali. Kita tidak tahu kapan waktu. Intinya kita berjaga-jaga dan bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Injil telah memetakan kuasa maut. Jadi Injil telah memetakan kuasa setan, kuasa maut. Injil itu adalah kekuatan Allah. Roma 1 ayat 16 hingga ayat 17. Injil adalah kekuatan Allah. Ya, jadi luar biasa. Makanya baca Alkitab, pikiran dibuka Bapak Saudara. Ya. Saya doa supaya bulan ini saya selesai baca Alkitab Kejadian 10. Ya, ini luar biasa. Habis itu saya baca. Jadi ada waktu dan kesempatan baca Alkitab. Ya, jangan ditunda-tunda. Ya. Dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Ya, jadi kita tidak bisa binasa apabila kita selalu mengandalkan Tuhan. Ya, kita memperoleh hidup yang kekal. 2 Timotius 1 ayat yang ke-11, ya, untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Ya, jadi kita sebagai anak Tuhan kita harus memberitakan firman Tuhan. Juru selamat kita. Menjadi pelaku-pelaku firman. Jangan diam-diam saja. Ya. Banyak orang suka diam dengan firman Tuhan, dia giliran disuruh menjadi pelaku firman keberatan. Ya, karena dasar imannya belum kuat. Maka itu harus melatih sama seperti Rasul Paulus itu. Ya. Melatih dirimu. Ya. Supaya kamu tidak ditolak oleh banyak orang, suku-suku bangsa. Jadi kita harus latih iman kita. Ya. Selagi kita masih ada di dunia ini. Ya, saudara-saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi hidup harus benar-benar. Ya. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Ya. Andalkan Tuhan. Ya. Dimanapun kita berada. Ya, Bapak saudara-saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi banggalah punya Tuhan Yesus. Ya. Dimanapun kita berada, Bapak saudara. Ya. Cari Tuhan. Ya. Dan wajahnya. Jangan cari yang lain, Bapak saudara. Ya. Kalau cari yang lain kita rugi. Menyasar. Ya. Ini luar biasa firman Tuhan ini. Kasih ingat kita semua. Kemudian 2 Timotius 1 ayat yang ke-14. Peliharalah harta yang indah yang ditetapkan dipercayakan kepada kita. Jadi harta kita adalah Roh Kudus. Pelihara itu Bapak. Jangan disia-siakan. Jangan diabaikan. Oleh Roh Kudus kita diam di dalam kita. Ya, jadi Roh Kudus sudah diam di dalam hati kita. Hidup dipenuhi kuasa Roh Kudus. Itu poin penting, Bapak Saudara. Kemudian di ayat yang terakhir, 2 Timotius 1 ayat yang ke-18, kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya, betapa banyaknya pelayanan yang dilakukan di Efesus. Jadi pelayanan harus dilakukan. Ya, dimanapun kita berada. Ya, lebih banyak pelayanan, lebih banyak diberkati Tuhan. Engkau lebih mengetahui daripadaku. Jadi Tuhan mengetahui. Sebelum kita melangkah, Tuhan sudah tahu. Tentu Dia menjaga kita. Ya. Dan saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan pada hari ini. Sabtu tanggal 14 Desember 2024 di 2 Timotius 1 ayat pertama hingga ayat yang 18 dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus.
Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya, betapa banyaknya pelayanan yang dilakukan di Efesus. Engkau lebih mengetahui daripadaku. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.